Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi besaran dan satuan. Besaran dibedakan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain, dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Contoh dari besaran pokok adalah ada panjang dengan satuan meter, ada massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, arus listrik dengan satuan ampere, temperatur dengan satuan Kelvin, ada intensitas cahaya dengan satuan candela, dan ada substansi dengan satuan mole. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran turunan adalah seperti frekuensi, gaya, energi, daya, dan muatan listrik. Kemudian ada standar satuan. Standar satuan ada standar internasional dengan menggunakan MKS dan CGS. MKS adalah meter, kilogram, sekon. CGS adalah centimeter, gram, sekon. Yang kedua ada standar Inggris yang menggunakan pound, inch, dan yard, dan lain-lain. Terus ada sistem Indonesia dengan menggunakan tumbak, bata, ons, dan hasta. Baik, selanjutnya ada standar pengukuran. Yang pertama ada standar internasional atau international standard. Standar yang dinyatakan dalam perjanjian internasional sebagai dasar untuk menetapkan suatu harga atau besaran bagi semua standar dari besaran yang ada. Yang kedua ada standar nasional atau national standard. Standar yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah sebagai dasar untuk menetapkan harga atau besaran dalam suatu negara bagi semua standar lain dari besaran yang ada. Kemudian ada standar primer atau primary standard. Standar yang mempunyai kualitas paling tinggi pada suatu besaran tertentu yang dapat berasal dari standar nasional dari berbagai negara di dunia. Catatan, konsep standar primer berlaku baik untuk satuan dasar atau satuan turunan. Terus yang keempat ada satuan sekunder atau secondary standard. Standar yang harganya tertentu dibandingkan dengan standar primer digunakan untuk keperluan di bidang industri tertentu. Terus yang terakhir ada standar kerja atau working standard. Standar yang dikalibrasi oleh standar reference dan digunakan terus-menerus untuk mengalibrasi dan mengecek alat ukur atau material yang diukur. Pada umumnya menjadi standar utama bagi suatu ruang kerja atau lab. Nah, materi selanjutnya yaitu ada perkalian tambahan desimal. Seperti yang ada pada tabel, kita dapat menggunakan perpangkatan tersebut dalam perhitungan pengukuran. Misalnya angka-angkanya terlalu memiliki banyak nol, semisal 1 juta. Kita bisa menggunakan 10 pangkat 6. Dan kalau misalnya itu 0,000 sebanyak nolnya 6 kali, dan kita bisa menggunakan 10 pangkat min 6. Selanjutnya ada contoh nama instrumen. Tujuan pengukuran kekerasan tanah, nama instrumennya yaitu soil earthiness tester. Yang kedua ada kadar air bijian. Nama instrumennya yaitu grains moisture tester. Yang ketiga ada pemisah ukuran bijian. Nama instrumennya yaitu grain grader. Yang keempat ada kualitas bijian. Nama instrumennya yaitu grain cracks inspector. Yang kelima ada kekerasan logam. Nama instrumennya yaitu hardness tester.
Yang keenam ada gaya tarik traktor roda 4. Nama instrumennya yaitu dinamometer car. Yang ketujuh ada daya pada poros roda dengan nama instrumen Prony brake, dan masih ada banyak yang lain. Selanjutnya ada contoh alat ukur dan instrumen ukur. Alat ukur dimensi panjang. Kita bisa menggunakan penggaris, meteran, maupun dan lain-lain. Dan contoh yang lain yaitu alat ukur tebal kawat. Kita bisa menggunakan micrometer screw. Contoh instrumen ukur diantaranya yaitu instrumen ukur KA gabah dan instrumen ukur KA benih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.